bahwasanya pada 8 Agustus 2019 saya membuat laporan ke KPPU terkait dugaan adanya praktek jual rugi atau predatory pricing atau pelanggaran terhadap pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Saat itu saya melaporkan dugaan pelanggaran ini bersama-sama dengan teman-teman Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia. Sinyal jual rugi yang dilakukan oleh semen Tiongkok atau semen Cina ini diindikasikan dengan perbedaan harga yang sangat jauh antara produk semen lokal dengan pabrik semen Tiongkok. Ya, padahal komponen bahan, sistem pembuatan dan biaya produksi relatif sama. Nah, pada tanggal 26 Agustus 2019, saya diundang oleh KPPU untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan saya sebelumnya. Pada saat itu saya juga melampirkan tambang barang bukti. Nah, di belakang saya lihat penyidiknya itu ada di belakang. Lalu mekanisme kerja KPPU dari awal adanya laporan sampai putusan adalah sebagai berikut. Mulai kita melapor, klarifikasi, lalu ada tahapan selanjutnya bila terdapat indikasi dilanjutkan ke penyelidikan, lalu ke pemberkasan, akhirnya masuk ke persidangan. Sedangkan tahapan dalam persidangan terdiri dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan yang terakhir keputusan. Pada minggu lalu 18 Juni 2020, saya coba cek nih progres dari laporan saya, ternyata belum ada. Alhamdulillah kemarin Rabu saya cek lagi, ternyata kasus semen ini sudah sampai tahap persidangan. Update baru ini ditampilkan di laman website KPPU pada tanggal 23 Juni 2020 lalu. Mungkin saja pimpinan dan teman-teman sekalian, KPPU takut karena 25 Juni 2020 akan RDP dengan Komisi 6 dalam membahas RKA atau KL 2021. Nah, saya disampaikan ke Bapak dan Ibu Komisioner dan seluruh anggota KPPU butuh 320 hari atau 10 bulan lebih bagi KPPU untuk memproses laporan ini dari pertama kali dilaporkan sampai ke persidangan. Lantas kira-kira berapa lama lagi proses persidangan sampai putusan? Hal ini menunjukkan bahwa kinerja komisioner, ketua komisioner dan komisioner saya rasakan tidak kompeten. Kita tahu bahwa pasar adalah tempat yang sangat dinamis. Semakin lamanya proses dari laporan hingga putusan akan membuat kerugian semakin besar. Bapak tahu semuanya. Kami bukan hanya bicara ke KPPU, Pak. Kami juga bicara dengan Menteri Perdagangan, Kepala BKPM dan Menteri Perindustrian. Alhamdulillah Bapak tahu. Ya, dalam rapat terbatas Presiden sudah memerintahkan untuk kepada Kepala BKPM untuk melakukan moratorium pembangunan pabrik semen baru. Ini Presiden tadi sudah memerintahkan. Tapi Bapak KPPU yang terhormat ini begitu lambat, lelet kerjanya. Pada waktu kita rapat terakhir di sini, yang dimana Bapak Ketua KPPU tidak hadir, mungkin ada kesibukan yang lain waktu itu, tak ketemu siapa waktu itu janjinya bulan Maret akan sudah selesai. Ini baru kita baca pengumumannya di website KPPU itu tanggal 23 Juni. Ya 2 hari sebelum sidang, kalau Bapak-Bapak datang ke sini, ya minimal kan kalau sudah masuk website bisa jawab, saya udah kerja di Pak Andre supaya pembahasannya lancar. Jadi menurut saya pimpinan dan teman-teman sekalian, ini butuh dievaluasi kinerja KPPU ini. Kalau perlu pembahasan anggarannya kita tunda saja, nggak usah dibahas dulu sampai mereka memperbaiki kinerjanya, memperbaiki kompetensinya. Bayangkan saja kita tidak pernah mendengar laporannya, pelapor tidak pernah diinformasikan, kita harus cari informasi lagi, jemput bola dulu. Apalagi sekarang kondisi COVID-19 ya, banyak permasalahan di dunia usaha. Jangan sampai kita lihat KPPU ini lamban bekerja. Bapak minta duit, uang anggaran negara, tapi kinerjanya nggak jelas, benar.
nggak kompeten gitu loh. Saya usulkan ke pimpinan ini dievaluasi dulu, perlu ditunda pembahasan untuk KPPU ini gitu. Masa laporan begitu lama sampai ke proses persidangan. Ya, kalau nggak kompeten Pak, saran saya Bapak mundur aja komisioner-komisionernya, kita pilih komisioner baru yang kompeten. Gitu loh. Kita butuh orang yang mau kerja Pak, ya, yang merah putih, yang bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, gitu loh. Itu yang dibutuhkan bangsa dan negara ini, komisioner-komisioner yang mau bekerja, ya, bukan ketemu orang di luar, gitu loh, ngurusin yang lain. Itu yang kita harapkan kepada komisioner KPPU. Jadi sekali lagi, kalau nggak mampu mundur, ya, jangan lama bekerja, gitu. Negara ini bisa rugi Pak, bangkrut industri semen nasional kita karena Bapak lamban bekerja, ya. Ya, industri semen nasional kita bangkrut Pak karena Bapak lamban bekerja. Butuh 10 bulan, 320 hari baru sampai persidangan. Kita nggak tahu sidang berapa lama lagi. Ya, mungkin itu usulan saya pimpinan. Kita tunda saja pembahasannya. Nanti kita bahas di internal. Terima kasih atas waktunya. Bukan saya tidak sopan, saya harus pamit karena harus melaksanakan tugas dari pimpinan partai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ini karena beliau mau jalan nih. Terima kasih pimpinan. Kita ini bukan riset, ini adalah penyelidikan. Penyelidikan itu mengumpulkan bukti. Kami sudah mengeluh berapa kali di hadapan pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati bahwa KPPU ini diminta menegakkan hukum tapi nggak punya kewenangan daya paksa. Kami nggak bisa menggeledah, kami nggak bisa meminta, kami nggak bisa membuka surat. Jadi yang kami harapkan adalah keterangan, pengakuan dari pelaku usaha. Nah, alhamdulillah, terima kasih Pak Andre, anggota DPR yang kami hormati sudah lapor. Jadi kami sudah dapat informasi awal. Di situ kesulitan. Jadi lama ini di proses penyelidikan. Saya juga mengeluh bahwa ini lama, bukan di komisioner baru bekerja pas sidang. Nah, perkara ini sebelum COVID itu memang sudah harus masuk ke sidang. Begitu COVID kita stop, nggak bisa sidang. Bagaimana kita memanggil pelaku usaha, memanggil saksi, memanggil segala macam? Nggak bisa. Jadi ini harusnya ini sudah selesai kalau tidak ada COVID. Tapi karena ada COVID, maka ini terlambat. Jadi mohon maaf, komisioner belum bekerja apa-apa, mulai bekerja setelah sidang. Kalau lambat, saya juga ngeluh terus, marah terus saya rapat ke KPPU. Kenapa lambat? Tapi disadari bagaimana caranya mendapatkan bukti kalau kewenangannya nggak ada. Nah, itulah kami meminta supaya undang-undang kami segera di amandemen. Ini 10 tahun nggak selesai amandemennya. Jadi tolong juga dipahami. Jadi kalau soal mundur itu masalah gampang. Sehat juga saya mundur. Jadi apabila pimpinan menganggap saya tidak mampu, saya siap mundur. Tapi ini kenapa supaya tahu ini. Jadi komisioner belum bekerja. Komisioner bekerja pada waktu pemeriksaan di sidang pendahuluan. Dan ini lambat di penyelidikan. Penyelidikan lambat kenapa? Karena tidak punya kewenangan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf kalau saya minta waktu untuk menjawab. Oke, baik. Zoom. Ya, kita lanjut ke yang kedua, Ibu Nevi. Silakan Bu. Terima kasih pimpinan atas waktu diberikan. Saya mulai dari